Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-47. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han telah berhasil menyerap energi kekuatan dari ular naga hitam, yang dimana kekuatan itu seketika meningkatkan ranahnya Fang Han, yang dengan kekuatan tersebut Fang Han mampu menghancurkan segel formasi yang mengekang mereka, membuat mereka pun pada akhirnya bisa keluar dari gua itu. Tetapi pada saat mereka keluar dari gua itu, mereka malah bertemu dengan seorang dari pemilik pulau kekacauan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan rombongan Fang Han yang bertemu dengan pemilik dari pulau kekacauan ataupun bisa disebut juga dengan pulau Jueming. Di sana Long Xuan memberitahu kepada mereka bahwasanya orang ini merupakan pemilik dari pulau Jueming. Si pemilik dari pulau Jueming marah kepada mereka karena mereka yang telah menerobos tempatnya, dan kenapa mereka telah melakukan hal itu. Apakah kau berniat untuk memamerkan kekuatanmu, kata pemilik pulau Jueming. Long Xuan pun memperkenalkan diri mereka yang berasal dari sekte Yuhua, dan juga Long Xuan mengatakan bahwasanya kau jangan bertindak sombong di hadapan kami. Tetapi di saat itu anggota dari sekte Tain yang melihat kedatangan dari sekte Yuhua, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan setelah itu pun pemilik dari pulau Jueming mengeluarkan tungkunya, yang di sini Xiaoling mengetahui bahwasanya tungku itu merupakan tungku naga. Fang Han yang melihat itu pun dengan segera menyuruh kepada teman-temannya untuk segera menghentikan si pemilik dari pulau Jueming. Tetapi di saat itu pemilik pulau Jueming menyerang mereka menggunakan tungkunya, yang seketika membuat mereka semua masuk ke dalam tungkunya dari pemilik pulau Jueming. Setelah mereka masuk ke dalam sana, Fang Han pun telah menyadari bahwasanya mereka telah tersedot oleh tungku 5 naga, dan di sini juga Fang Han menyadari bahwasanya di dalam tungku ini juga terdapat jebakan transformasi yang harus mereka perhatikan. Setelah itu pun Fang Han mengajak kepada mereka untuk melakukan perjalanan mencari jalan keluar. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari bayangan burung gagak, yang untungnya mereka dapat menghancurkannya menggunakan pedang mereka. Tetapi setelah mereka menghancurkan bayangan tersebut, mereka tidak merasakan adanya jejak spiritual, yang di sini pun Fang Han menduga bahwasanya bayangan sebelumnya merupakan kristal-kristal yang dikendalikan oleh sisa jiwa hantu. Dan Fang Han menyadari bahwasanya mereka bisa keluar dari tempat ini adalah dengan mencari dari sang pemilik pulau Jueming sebelumnya. Kemudian pun Fang Han bersama dengan teman-temannya melanjutkan perjalanan dengan mereka masuk ke dalam jurang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya segel formasi, yang dari segel formasi itu adanya para makhluk bayangan yang lebih banyak lagi menyerang ke arah mereka. Dengan segera mereka pun melawan para makhluk bayangan tersebut, yang sampai pada akhirnya mereka menemukan tempat perlindungan di balik dari celah tebing. Dan di sana Fang Han menggunakan kekuatannya untuk menutupi jalan agar para bayangan tersebut tidak bisa mengikuti mereka kembali. Tetapi di saat mereka masuk ke dalam sana, tiba-tiba saja adanya segel formasi lainnya, yang setelah itu munculnya makhluk monster yang lebih besar, yang dengan segera Xiaoling bersama dengan Long Xuan menghadapi monster tersebut. Tetapi di sini Fang Han menghilangkan dirinya sendiri dengan teknik kekuatannya. Dan di sana Fang Han menggunakan penglihatan spiritualnya, yang ternyata di sini monster yang keluar sebelumnya merupakan ilusi mereka, yang dimana di sini Xiaoling melihat Long Xuan sebagai sosok monster, sedangkan sebaliknya Long Xuan juga melihat Xiaoling dengan seperti penglihatan monster. Jadinya di sini mereka itu bertarung satu sama lain, menganggap mereka itu masing-masing monster. Dan Fang Han menyadari bahwasannya mereka sekarang terpengaruh oleh teknik ilusi dari pemilik pulau Jueming. Fang Han pun menghentikan pertarungan mereka dengan memasukkan Xiaoling ke dalam tempat kesadarannya, yang setelah itu pun Fang Han mencoba untuk menghancurkan tempat ilusi tersebut dengan dirinya maju ke tempat dinding ilusi itu dengan menggunakan pedangnya. Ia menusukkan pedangnya ke segel formasi itu, yang untungnya Fang Han berhasil menghancurkannya.
Dan setelah Fang Han menghancurkannya, Fang Han pun berhasil keluar dari tungku ilusi dari pemilik Pulau Jueming, membuat pemilik Pulau Jueming pun sangat kaget. Tak menyangka bahwasannya orang ini dapat menghancurkan dinding ilusi buatannya. Yang lalu setelah itu pun terjadi pertarungan sengit antara Fang Han dan juga pemilik Pulau Jueming. Dengan di sini Fang Han menggunakan kekuatan magisnya, berubah kekuatan magisnya menjadi sebuah senjata berupa kapak kembar dan melawan si pemilik Pulau Jueming itu. Terjadi pertarungan adu senjata di antara mereka berdua sampai pertarungan mereka berdua semakin sengit dengan mereka berdua beradu kekuatan magis yang sampai pada akhirnya peraduan dari kekuatan magis itu dimenangkan oleh Fang Han, yaitu dengan Fang Han mengeluarkan jarum spiritual yang secara sembunyi menjalan ke tempat dari pemilik Pulau Jueming yang sampai pada akhirnya jarum itu menusuk ke arah dada dari pemilik Pulau Jueming, membuat pemilik dari Pulau Jueming pun mengalami luka berat yang seketika ia pun menghentikan serangannya. Di sana pun si pemilik dari Pulau Jueming bertanya kepada Fang Han siapa kau sebenarnya. Fang Han pun memperkenalkan identitasnya kepada pemilik Pulau Jueming dengan memberitahu nama aslinya Fang Han dan juga berasal dari murid sekte Yuhua. Si pemilik dari Pulau Jueming pun memberikan pujiannya kepada Fang Han karena kau memiliki bakat yang hebat dan juga kekuatan magis yang sangat kuat. Fang Han juga telah mengetahui pemilik Pulau Jueming ini pernah mencuri sebuah barang di Pulau Huanggui Abadi. Tetapi pemilik Pulau Jueming menjawab bahwasanya ia melakukan hal itu untuk bisa mendapatkan keadilan karena dirinya diperlakukan tidak adil di tempat ini. Dirinya harus memiliki kekuatan yang besar agar bisa ditakuti. Fang Han mengerti maksud dari pemilik Pulau Jueming dan juga mengakui bahwasanya dunia ini memang tidak adil. Tetapi perlakuan yang telah dilakukan oleh pemilik Pulau Jueming untuk menyerang orang yang tidak bersalah dan menghabisi orang sesuka hati itu pantas untuk mati, kata Fang Han. Dan pemilik dari Pulau Jueming yang sekarang berada di kondisi yang sekarat berbicara bahwasanya jalan abadi merupakan jalan yang sangat sulit dan bagi dirinya manusia itu sama saja. Dan setelah itu pun si pemilik dari Pulau Jueming menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi di saat itu tanpa Fang Han sadari ternyata anggota dari sekte Taiyin sebelumnya masih berada di sana mengawasi Fang Han dan juga mewaspadai Fang Han karena kekuatan Fang Han yang sangat kuat. Yang setelah itu pun si Shan Wu mengeluarkan sebuah surat yang akan ia kirimkan ke tempat dari sekte Taiyin-nya. Sedangkan Fang Han menyimpan tubuh dari pemilik Pulau Jueming ke tempat penyimpanannya. Yang lalu setelah itu Fang Han mengeluarkan Long Xuan bersama dengan Xiaoling yang sebelumnya masih berada di dalam tungku. Xiaoling bersama dengan Long Xuan telah menyadari bahwasannya mereka sebelumnya telah terjebak di teknik ilusi dari pemilik Pulau Kekacauan. Tetapi di sini Fang Han meminta kepada Long Xuan dan juga Xiaoling untuk sementara waktu menjaga tempat ini karena Fang Han ingin menyelidiki terlebih dahulu tungku ini. Long Xuan bersama dengan Xiaoling menerima permintaan itu yang setelah itu pun Fang Han kembali lagi masuk ke dalam tungku. Sedangkan di tempat dari rombongannya Ye Nantian terlihat sekarang mereka mendekati Pulau Jueming untuk mencari keberadaan dari pemilik Pulau Jueming karena mereka ingin mengambil harta dari pemilik Pulau Jueming yang sebelumnya telah memiliki tungku 5 naga dan juga pil yang telah diberikan oleh Zhang Huang. Tetapi mereka juga sedikit khawatir karena tempat ini dilindungi oleh banyak sekali segel formasi. Sedangkan di tempat dari Hua Tiandu bersama dengan juniornya, di sini mereka berdua sedang membicarakan tentang aliansi mereka dengan sekte Taiyin, yang dalam pembicaraan mereka mengatakan bahwasanya Hua Tiandu sepertinya akan mencari pasangan di sekte Taiyamen. Dan di sini juniornya berniat untuk membantu Hua Tiandu, tetapi Hua Tiandu melarangnya karena sekte Tai sekarang masih memiliki pelindungan yang sangat dahsyat dan sulit untuk bisa menembusnya. Sedangkan di tempat Xiaoling dan juga Long Xuan sekarang, di sini mereka berdua masih menjaga tempat ini, sedangkan Fang Han masih memasuki tungku sebelumnya. Tetapi tidak lama kemudian mereka merasakan adanya keberadaan orang yang telah memasuki pulau ini, yang di sana orang tersebut merupakan rombongan dari Ye Nantian sebelumnya yang telah mereka memasuki pulau ini dengan gampang karena ternyata segel formasi yang telah menghilang karena sebelumnya pemilik dari Pulau Jueming yang telah meninggal dunia. Yang sampai pada akhirnya mereka pun berhadapan dengan Long Xuan dan juga Xiaoling yang menjaga pulau tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari
serial Donghua Immortality episode ke-47 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这里到底是什么地方？